Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 30. Takut dengan adiknya. Tangan kamu masih pegal, tanya Adam. Lama ditunggu ternyata tidak ada jawaban dari Jenar. Adam kemudian menoleh ke arahnya. What, cepat sekali dia tidur. Berarti dia memang benar kecapean, pikir Adam. Mang, jalannya pelan saja. Baik tuan, jawab Mang Udin dengan tersenyum penuh arti. Adam merasa kasihan melihat posisi tidur Jenar. Diangkatnya tubuh mungil dan ditaruhnya ke atas pangkuannya, disandarkan kepala Jenar di dadanya. Jenar bersandar dengan nyaman di pelukan Adam. Adam, jangan menyuruhku masak ya. Aku mau istirahat sebentar, gumam Jenar dalam tidurnya. Adam mendengarnya dan tersenyum. Mang Udin naikkan sekatnya. Baik tuan, ucap Mang Udin sambil menekan tombol agar ada sekat penutup antara Adam dan dia. Sambil terus memandangi Jenar yang tertidur pulas, Adam membelai rambut Jenar. Dia pasti kecapean karena menuruti keinginanku. Apa aku tadi keterlaluan? Salah siapa tadi kebanyakan ngobrol dengan si Bayu Tengik itu? Maaf, ucap Adam sambil mengecup kepala Jenar. Kemudian mempererat pelukannya dan mulai tidur terlelap bersamanya. Jenar, kenapa nak Adam? Tidak apa bu, hanya kecapean, tadi tertidur di mobil, ucap Adam sambil menidurkan Jenar di kamar. Anak itu memang keras kepala, ibu bilang tinggal saja di rumah Mang Udin tapi tidak mau. Karena Jenar sayang dengan ibu. Iya, memang benar. Sejak kami hanya tinggal berdua, dia sering mengorbankan waktunya untuk ibu, tidak pernah sekalipun menuntut ini itu. Saya bisa melihat semangat dan kegigihannya, Bu. Sifat itu menurun dari ayahnya. Ketika divonis sakit, ayah Jenar tidak pernah sekalipun mengeluh kepada ibu. Saya rasa ibu telah berhasil mendidiknya. Ibu bersyukur, apalagi sekarang ada nak Adam yang bisa melindungi Jenar. Justru saya yang seharusnya berterima kasih, ibu sudah mau mempercayakan Jenar untuk mendampingi saya. Ibu titip Jenar ya nak Adam. Baik bu, oh ya, besok sore saya mohon izin membawa Jenar ke rumah untuk persiapan pernikahan nanti. Ya nak, sampaikan maaf ibu pada keluarga nak Adam, karena posisi masih sakit jadi ibu belum bisa membantu. Tidak apa bu, mama malah senang mengurus persiapan pernikahan kami. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu. Hati di jalan nak Adam. Jenar, akhirnya bisa mama ketemu kamu lagi, ucap Mama Indira sambil memeluk Jenar. Kemarin mama kan abis telepon, ucap Jenar. Mama itu kepengennya bisa ketemu tiap hari. Ma, ajak Jenar masuk dong, ngobrolnya di dalam saja, ucap Papa. Ayo Jenar kita masuk, ajak Mama. Mang Udin bawa tas Jenar ke kamar tamu ya. Baik Nyonya, ucap Mang Udin. Jenar, Mama sudah membuat janji dengan Wo, nanti kamu pilih undangannya ya. Terus mau konsep seperti apa tinggal ngomong saja, nanti mereka yang atur.
Maaf Ma, Pa, sebenarnya aku ingin pernikahan ini dilaksanakan secara sederhana saja. Yah Jenar, Mama ingin memperkenalkan menantu Mama ke semua teman-teman. Tapi Ma, latar belakang keluarga Jenar adalah keluarga sederhana. Mama tidak masalah, iya kan Pa? Betul yang dikatakan Mama, menurut kami, siapapun nanti yang mendampingi Adam, yang penting adalah wanita yang benar mencintainya, dengan tulus baik suka maupun duka, ucap Papa. Jenar menitikkan air mata, terharu dengan ucapan Papa Akihiko. Maafkan Jenar Pa, Ma pernikahan ini ternyata hanya pura-pura. Tapi jangan khawatir Jenar akan selalu menjaga Adam batin Jenar. Tiba-tiba Adam memeluknya seakan tahu apa yang Jenar rasakan. Sudah tidak apa-apa, ucapnya sambil menepuk punggungnya. So sweet, ucap Mama. Adam segera melepaskan pelukannya dan mengusap rambut Jenar. Terima kasih, ucap Jenar sambil tersenyum. Maaf Nyonya tamunya sudah datang, ucap salah satu pelayan. Suruh masuk ke sini. Baik Nyonya. Tak lama kemudian ada dua orang masuk ke dalam ruang keluarga. Jenar ini Mbak Ayu dan yang satu lagi Mas Sony. Halo, sapa Jenar sambil bersalaman. Aduh menantunya Tante Indira imut sekali. Sony jadi gemes deh, ucap Sony yang notabene-nya agak sedikit feminin. Boleh peluk nggak? Iya, jawab Jenar. Tunggu enak aja main peluk pacar orang. Adam menarik tangan Jenar agar tidak memeluk Sony. Aduh, Mas Adam cembokur ya. Nggak perlu khawatir Eke tetap suka yang perkasa. Hahaha, semua yang ada tertawa. Sudah ayo silahkan duduk. Perlihatkan konsepnya kepadaku. Baik Tante, jawab Ayu sambil memberikan beberapa konsep pernikahan yang cocok. Semuanya melihat konsep dan kemudian membandingkan satu persatu. Yang ini saja Ma, jawab Adam dan Jenar bersamaan. Aduh, kok bisa kompak gitu ye? Jadi penisirin nanti di kasurnya kompak atau tidak ya? Ucap Sony sambil mencubit pipi Jenar. Hei, jaga itu tangan ya, ucap Adam sambil menyingkirkan tangan Sony dari pipi Jenar. Jadi Pak Adam dan Mbak Jenar suka dengan konsep warna putih. Untuk undangan yang warna gold dan souvenirnya satu paket perawatan spa, jelas Ayu. Iya betul, jawab Adam dan Jenar bersamaan. Wah saya suka kalau calon pengantinnya kompak begini, mempermudah kerja kami. Oh, ya, untuk foto prewedding dilaksanakan 2 hari lagi, ucap Sony. Konsepnya outdoor atau indoor? Sebenarnya aku mau yang simple saja, tapi aku ingin ada sesi foto yang memakai baju kimono, pinta Adam. Jenar melirik ke arah Adam memberi kode. Aduh nggak usah yang ribet kayak nikah beneran saja batin Jenar. Setuju, ucap Papa. Dengan background bunga sakura di taman kita sepertinya bagus. Papa setuju ide kamu Adam. Baiklah akan saya catat, ucap Ayu. Untuk fitting baju pengantin dan orang tua sekitar 1 minggu lagi. Lanjutnya. Jenar apa tidak lebih baik kamu ambil cuti saja? Tidak perlu Ma, Jenar masih bisa membagi waktu kok. Tiap harinya kan aku jemput Ma,
Iya kan sayang? Iya, ucap Jenar. Pamer ke mama dasar ada maunya batin Jenar. Mungkin Pak Adam, Mbak Jenar ada yang mau ditanyakan lagi, tanya Ayu. Sementara cukup, jawab Adam. Kalau begitu kita pamit dulu untuk mengurus segala perlengkapannya. Hai Imut, sampai ketemu sama Eke 2 hari lagi ya, ucap Sony sambil menyodorkan pipinya untuk cipika-cipiki. Tapi tangan Adam keburu menghalanginya. Ih, Mas Adam posesif banget deh, ucap Sony manja. Sudah, ayo, ajak Ayu. Mari Om, Tante, mereka berdua pamit. Jenar, besok temani Mama ke mall ya, ada beberapa baju yang mau Mama beli untukmu. Aduh Ma, tidak usah repot, Jenar masih ada baju kok. Jangan menolak permintaan orang tua, kamu nanti akan butuh baju tidur, butuh link. Agar adiknya Adam senang. Adik, Adam punya adik Ma. Haha, ya punya dong. Lo bukankah kata Mama Adam anak tunggal, adik angkat ya, ucap Jenar bingung. Udah nanti cari sendiri di internet adiknya Adam. Gimana sih, kamu punya adik, kok aku nggak dikasih tahu? Tanya Jenar ke Adam. Mama cuma bercanda Jenar. Hahaha, sepertinya anak papa malu. Lihat itu Ma, mukanya merah padam. Hahaha, Papa Akihiko tertawa terbahak-bahak. Melihat mereka mentertawakannya, Adam menarik tangan Jenar mengajaknya naik ke atas. Masuk, perintah Adam. Dia membawa Jenar ke ruang perpustakaan. Aduh, pelan dong, kan sakit. Kamu mau mempermalukan aku ya, ucap Adam sambil melangkah maju mendesak ke arah Jenar. Refleks Jenar berjalan mundur. Siapa yang mempermalukan kamu? Kamu itu pura bodoh atau gimana Aku benar tidak tahu, sumpah, ucap Jenar yang menghentikan langkahnya karena sudah terbentur rak buku. Kamu mau apa sih? Mauku beritahu soal adik aku. Adam memandang tajam ke arah Jenar sambil mengunci kedua tangannya di atas kepalanya. Lepas. Adam, kau membuatku takut. Sekarang kamu merasa takut, ucap Adam sambil menempelkan keningnya di kening Jenar. Aku memang punya adik. Tuh kan kamu bohong bilang kalau kamu anak tunggal. Diam, dengarkan aku dulu. Masih ingat hukumannya kalau membantah? Tanya Adam sambil menempelkan hidungnya ke hidung Jenar. Jenar hanya angguk saja memandang ke bawah. Dia tidak kuat memandang tatapan tajam dari mata Adam. Karena bicara sedikit saja bibir mereka yang nanti akan menempel. Sangat jelas tercium aroma min dari mulut Adam. Bagus, entah kau yang tolol atau memang terlalu polos. Adik yang dimaksud Mama adalah suatu hal yang bisa membuatmu hamil. Jenar terlihat masih bingung dengan penjelasan Adam. Masih belum ngerti? Jenar menggelengkan kepala beberapa kali. Oke, aku perjelas. Senjata yang biasa digunakan pria untuk menghamili wanita, dengan kata lain itu alat kelaminku. Kami para pria sering menyebut itu adik. Jenar membelalakan matanya. Kamu sudah mengerti? Jenar mengangguk, masih dengan mulut terkunci.
Mau coba? Nggak, jawabnya lirih. Jadi jangan mencari tahu atau bahkan menyinggung adikku lagi jika kamu tidak mau adikku ini marah dan bisa membuat bayi di dalam perutmu, ngerti? Ya, jawab Jenar lirih. Dengan perlahan Adam melepaskan kedua tangan Jenar pelan-pelan. Istirahat, besok kamu temani mama, perintah Adam sambil berjalan keluar meninggalkan Jenar. Seketika Jenar menghela napas lega. Aduh, sekarang jantungku ini sulit diajak kompromi. Sabar, sabar, batin Jenar sambil menepuk pelan dadanya. Kemudian ia keluar ruangan untuk menuju kamarnya. Pagi ini seperti rencana Mama Indira, mereka pergi ke sebuah mall untuk membeli beberapa pakaian. Jenar sudah menolak untuk membeli link. Semalam bahkan tidak bisa tidur karena takut dengan adiknya Adam. Dia tidak mau mancing lagi. Mereka diantar oleh Mang Udin menggunakan mobil Alphard. Kamu tidak usah khawatir Jenar, belanjalah sesukamu karena Adam sudah menyerahkan kartu Infinite-nya ke Mama. Jenar tidak terbiasa berbelanja berlebihan. Ini tidak berlebihan, ayo Mang berangkat. Baik Nyonya. Adam tidak ikut Ma, nanti menyusul, katanya mau ketemu klien sebentar. Mang Udin mengendarai mobil membelah kepadatan kota Jakarta. Siang yang terik ini seakan tidak terasa panas. Selama perjalanan banyak yang diceritakan Mama Indira mengenai masa kecil Adam. Tak terasa mereka sudah sampai. Mang Udin segera membuka pintu untuk mereka. Mereka menuju salah satu toko barang mewah. Mama membelikan Jenar beberapa pakaian, sepatu dan parfum. Yuk ke sana, kita membeli beberapa tas. Baik, Ma. Mereka masuk ke dalam toko merek kesukaan Adam. Yang ini bagus Jenar, bagaimana menurutmu? Bagus Ma, cuman mahal, bisik Jenar. Tiba handphone Mama berdering. Sebentar ya, Mama mengangkat handphonenya dan berbicara dengan seseorang sebentar. Jenar, maafkan Mama ya, terpaksa kamu belanja sendiri. Ternyata hari ini Mama ada kegiatan sosial, Mama lupa. Kalau begitu Jenar ikut Mama pulang saja. Tidak, banyak yang belum kamu beli. Tidak usah sungkan, beli saja yang kamu suka. Baiklah Ma, ucap Jenar menyerah atas desakan Mama. Mama segera keluar dari toko tersebut. Jenar kemudian melanjutkan melihat. Aduh, mahal banget, harga tas ini bisa buat beli rumah. Tiba dari arah belakang ada seseorang yang memanggil. Jenar, Mahesa Jenar kan? Sapa seorang gadis cantik yang dari penampilannya terlihat elegan. Bersambung.